Di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian kota, tinggal seorang wanita bernama Sari. Usianya baru 23 tahun saat itu. Ia menikah dengan seorang buruh tani yang bekerja di kebun tebu. Kehidupan mereka miskin, tapi tidak pernah kekurangan makanan. Sari dikenal pendiam sejak kecil, namun setelah menikah, ia semakin sering terlihat termenung di teras rumah kayunya. Tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ketika usia kehamilannya menginjak 6 bulan, perilakunya mulai berubah drastis. Ia menolak makan nasi dan lauk. Ia hanya minum air putih, itu pun kadang ditumpahkan sambil tertawa pelan. Suaminya bingung, keluarganya khawatir, tapi setiap kali ditanya, Sari hanya menjawab pelan, "Aku sudah makan." Dia memberiku makanan dari dalam. Saat malam tiba, suaminya sering terbangun, mendengar Sari berbicara sendiri di sudut kamar. Ia menempelkan telinganya ke perut, tersenyum, lalu berbisik, Iya, aku akan melakukannya nanti malam. Aku janji." Tetangga mulai resah. Beberapa orang tua yang masih memegang adat lama mengatakan, Sari sedang diganggu oleh banaspati janin, roh jahat yang memakan anak dalam kandungan dan merasuki ibunya untuk menyiapkan ritual pemanggilan iblis. Tapi tak ada yang berani campur, karena keluarga Sari miskin dan tak punya uang untuk berobat ke kota atau memanggil dukun terkenal. Pada suatu malam Jumat, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Suaminya pulang dalam keadaan basah kuyup dan langsung masuk kamar. Ia melihat Sari duduk bersila di atas kasur, menatapnya dengan mata melotot lebar, bola matanya tampak menghitam, dan mulutnya berbisik cepat, seperti orang merapal mantra. Di tangannya tergenggam pisau dapur panjang, berkarat dan kusam. Suaminya berteriak panik, "Sari, buang pisaunya, jangan macam-macam." Tapi Sari hanya menoleh perlahan, senyumnya melebar aneh. Tiba-tiba ia mendongak, menatap langit-langit sambil tertawa. Suara tawanya nyaring menembus suara hujan. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menancapkan pisau itu ke perutnya sendiri. Suaminya berlari menahan, tapi Sari menepisnya dengan tenaga luar biasa. Pisau itu menyayat perutnya dari bawah pusar ke atas. Darah muncrat membasahi wajah dan bajunya. Dengan kedua tangannya, ia merogoh perutnya, menarik keluar janin berusia 6 bulan yang masih bergerak lemah. Suaminya menjerit histeris melihat istrinya mengangkat janin itu ke atas kepalanya sambil menatapnya dengan mata liar. Sari mendekatkan janin itu ke wajahnya, menciuminya sambil menangis. Namun tangisnya berubah menjadi tawa. Tawa panjang yang menggema di seluruh rumah. Ia lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menggigit bahu janin itu. Suara robekan daging dan tulang bergema bersamaan dengan petir yang menyambar di luar rumah. Sari mengunyah perlahan. Darah menetes dari mulutnya, membasahi dadanya yang terbuka. Suaminya pingsan melihat pemandangan mengerikan itu. Ketika tetangga berdatangan karena mendengar teriakan, mereka mendapati Sari sedang memakan isi perut janinnya sendiri, sambil menatap semua orang dengan mata tajam penuh kegilaan. Sari tertawa kecil, lalu berbisik pelan, "Aku hanya mengembalikannya. Dia berasal dari dalamku. Dia harus kembali ke dalamku." Sebelum kita lanjut ke bagian paling menyeramkan dari kisah ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Serim sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Karena setiap hari kita akan membongkar kisah nyata paling kelam yang mungkin belum pernah kalian dengar. Saat polisi datang, Sari masih hidup. Ia tergeletak di lantai dengan ususnya keluar, janinnya sudah tak berbentuk utuh. Mulutnya berlumuran darah. Ia menatap polisi itu dan tertawa pelan. "Dia masih di sini. Dia masih bicara padaku." Sari langsung dilarikan ke rumah sakit jiwa setelah lukanya dijahit dan kondisinya stabil.
Di sana ia dirantai di tempat tidur besi karena sering menyerang perawat. Ia tak pernah lagi berbicara kepada orang lain, kecuali satu kalimat yang selalu ia ulang setiap malam, sambil menatap perutnya yang sudah dijahit rapi. "Aku lapar. Aku mau dia kembali. Aku mau dia di sini." Hingga akhirnya setelah 7 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, Sari ditemukan mati gantung diri dengan sobekan kain spray. Anehnya, di lantai tempat ia berdiri sebelum menggantung, ada bercak darah segar yang membentuk jejak telapak kaki kecil seukuran kaki bayi. Padahal ia tak lagi mengalami menstruasi sejak kejadian itu dan tak ada luka di tubuhnya. Perawat yang menemukan jasad Sari bercerita, malam sebelumnya ia mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar Sari. Namun saat diperiksa, kamar itu gelap dan kosong, hanya terdengar suara Sari berbisik pelan. "Dia sudah kembali. Dia di dalam aku sekarang." Setelah kematiannya, rumah sakit itu beberapa kali diganggu penampakan wanita berambut panjang dengan perut menganga dan tangan menggenggam janin berlumuran darah. Tangis dan tawanya terdengar bersahut-sahutan di lorong setiap malam Jumat Kliwon. Dan sampai sekarang di desa tempat Sari tinggal dulu, kamar bekas tempat ia menyayat perutnya sendiri dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempati, karena setiap malam terdengar suara perempuan tertawa sambil berkata, "Aku lapar, aku mau kembali memakannya." Jika kalian suka dengan kisah mengerikan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Karena di balik jiwa yang rapuh, bisa saja bersemayam iblis kelaparan yang mengubah seorang ibu menjadi monster pemakan darah daging anaknya sendiri. Sampai jumpa di cerita Sriem berikutnya, dengan kisah nyata yang akan membuat tidur kalian tak pernah tenang lagi malam ini.